Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Krom kilo. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Walal musannifu hadratil imam Mustafa Muhammad Imarah wa hadrati man ajazani hadrati syaihina ya Haji Ishaq Latif wa hadrati awliya illa hadrati syaihina ya Muhammad Hashim Ash'ari nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ikramid du'afai. Utawi iki kubab nerangaken mulyakaken pirang-pirang wong kang apes, wong kang lemah. An Mus'ab bin Sa'd, saking Mus'ab bin Sa'd, wala ngucap sapa Mus'ab bin Sa'd, ra'a ningali. Ini sumbernya dari Mus'ab bin Sa'd. Wala ngucap sapa Mus'ab bin Sa'd, isi ucapannya dari Mus'ab bin Sa'd, ra'a ningali sapa Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ra'a ningali sapa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna lahu satun iku kadwi Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna lahu ing setuhune iku kadwi Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadlan utawi keutamaan, keistimewaan. Arti keberanian. Oh, Sa'ad bin Waqqas ini orang yang berani, kaya raya. Berani keistimewaan, berani. Tantangan apa berani itu. Sa'ad bin Abi Waqqas samping berani kaya.
alaman ngalahaken ing atas uwo dunahu kang saandape Waqqas, Sa'ad bin Waqqas bin Abi Waqqas. Lainnya itu sahabat yang lainnya masih di bawahnya. Pokoknya yang paling berani adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Paling kaya ya. Tetapi walaupun berani ya, berani kaya, masih punya di antara karakter kurang menghiraukan kepada orang duafa. Memang orangnya pemberani, orangnya kaya, tapi kurang peduli kepada orang-orang kecil. Di antara kelemahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kurang peduli. Beraninya oke, tapi kurang peduli. Sosialnya kurang. Akhirnya faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna. Ini hal istibham, hal yang berfaedah nafi. Nah, hal tunsaruna, ora den tulung sapa sira kabeh. Wa turzakuna, lan ora iso dimparingi rezeki sapa sira kabeh, kecuali yang bisa diberi rezeki, yang harus dibantu, illa bidu'afaikum, kecuali kalawan pirang-pirang wong apes sira kabeh. Du'afa sira kabeh, itu yang harus ditolong. Du'afa di sini adalah seorang hamba yang paling ikhlas. Hatinya itu tidak tergantung ke dunia. Itu du'afa yang disebut du'afa di sini. Tidak ta'alluq ke dunia. Untuk bekerja urusan itu lemah. Tapi keistimewaan orang du'afa itu, doanya itu cepat dikabul. Artinya ke Allah Ta'ala terus. Ya, urusan duniawi lemah. Tidak bisa mencari rezeki. Tidak bisa mencari kekayaan bisnis, gak bisa. Hatinya itu tidak bertakluk ke dunia. Tapi orangnya ahli ibadah. Doa keistimewaannya orang kaya itu, doanya itu dikabulkan oleh Ta'ala, dimandikan oleh Ta'ala. Mandi doanya. Bukan maksud mandi dimandikan. Doanya mandi. Doanya itu mujarrab. Mujarrab. Doanya mujarrab. Dan kita wajib memuliakan pada itu. Orang yang hidupnya yang tidak gumantungan ke dunia, maka kita wajib
menghormati, dan wajib mencintai, dan wajib rukun kepadanya, dekat kepadanya. Kenapa? Karena du'afa yang ahli ibadah itu adalah mambaul khair, adalah sumber-sumber kebaikan. Paham ya? Jadi harus memuliakan para du'afa yang ahli ibadah. Ahli ibadah, du'afa ahli ibadah, du'afa ahli sholat, ahli berjamaah, wajib dihormati. Tapi yang ahli ibadah ya dekat, memang hatinya polos, du'afa yang polos, tapi ikhlasnya luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang gak punya, tapi ibadah kalau ini, tapi syukurnya gak ada. Syukurnya gak, dikasih orang itu kurang perhatian, hatinya kurang polos. Kalau undangan cari makanan, kalau makannya gak mau, gak enak, gak undangan. Itu namanya orang yang gak punya, yang lemah, itu yang kurang ajar itu. Bukan tolos lagi. Akhirnya orang gak suka mau ngasih karena karakternya kayak itu. Akhirnya orang gak suka. Kalau ada undangan, makanan enak, baru paling pertama. Kalau makannya gak enak, gak dapat berkah, itu gelisah. Itu orang yang lemah tapi etan itu. Tahu etan? Yang betul gila. Gila. Tapi yang du'afa di sini adalah du'afa ahli ibadah, ikhlas orangnya. Hatinya itu polos. Tidak punya himmah untuk apa? Untuk bertakluk ke urusan duniawi, tidak punya himmah. Lemah orangnya. Sehingga karena lemah, kelakuan itu ditingkat. Karena lemah enggaknya. Tetapi doanya mujarab. Karena demikian, maka du'afa yang ahli ibadah, yang polos, yang hatinya itu bersih dari ta'alluq urusan duniawi hanyalah kepada Allah, wajib kita muliakan orang tersebut. Wajib kita bersama mencintai mereka itu. Dan wajib kita ini adalah apa? Rukun. Kenapa? Orang yang gak punya ahli ibadah kepada Allah, di samping itu punya ilmu tambah hebat. Karena itu sumbernya kebaikan orang yang lemah, orang yang gak punya apa-apa, yang tidak punya kaitan sekali dengan hubungan ke dunia, gak suka orangnya ibadah. Dia tetap, maksudnya tetap kerja, tapi gak begituan, udah getul lah dalam kerja. Tidak begitu biasa-biasa saja. Wajib dihormati karena mereka itu adalah sumber kebaikan. Karena mereka sumber kebaikan. Terus itu ditanyakan, Abi Waqqas, kamu itu kan kaya, itulah kamu kan gak berhak menerima, gak berhak ditolong, sudah kaya. Dulu ada juga sahabat yang medit itu, ada. Kalau Sayyidina Abu Bakar, oke, ya. Sayyidina Abu Bakar yang
Dermawannya gak dihitung. Sama dengan istrinya. Bahkan kalian itu gak butuh bantuan, gak butuh rezeki. Yang butuh rezeki adalah orang doa. Orang doa. Orang doa. Terus babu la tautar iutarrah yautar. Babun utawi kibab la tautarru ora iso tertipu daya sapa sira bil amali kalawan kelakuan. Bab ini menerangkan, memberi pesan moral kepada kita bersama. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tertipu oleh amal. Tertipu oleh amal. Kadang-kadang orang ahli ibadah juga tertipu ke amal. Yo. Contohnya, misalnya Ali baca Quran kok. Contohnya Ali, kok baca Quran pasti masuk surga. Ya gak bisa kayak itu. Ini perlu diingatin. Kadang-kadang ini contoh banyak di akhir zaman ini banyak. Kadang-kadang ngamalkan amal. Kadang-kadang sok suci daripada yang lain. Itu tertipu tuh dia. Tertipu dalam amal. Artinya menyembah ke amalnya, bukan menyembah ke Allah Ta'ala. Bukan menyembah ke Allah Ta'ala. Baik kalau baiknya amalnya, tapi orang tertipu kadang-kadang. Satu contoh, misalnya ada orang ikut tarekat Naksabandia. Sudah kelas 7 sudah. Merasa lebih hebat daripada orang yang tidak ikut tarekat. Itu nama tertipu sudah. Tertipu. Seakan-akan orang yang tidak ikut tarekat itu ahli neraka, tidak masuk surga, dosa terus. Yang ahli tarekat lebih hebat, belum tentu. Kadang-kadang yang ikut tarekat yang masuk neraka, kadang-kadang yang tidak ikut tarekat masuk surga. Maka tidak boleh tertipu dalam masalah amal. Kadang-kadang di akhir zaman ini pendakwah banyak tertipu. Ya. Justru pendakwah banyak tertipu karena pendakwah sudah merasa lebih hebat daripada orang yang didakwai. Sudah merasa sudah. Di antara contoh pendakwah yang tertipu dengan amalnya, menganjing-anjingkan orang lain, memisu orang lain, itu sudah tertipu sudah. Seakan dirinya itu sudah lebih hebat, sehingga orang lain dianjing-anjingkan. Itu yang tertipu dengan amal, tertipu dengan kedudukan. Itu dilarang oleh dalam Islam. Ini judulnya. Ini judulnya. Babun la tautarru bil amal. Ojo tertipu amal. Kadang-kadang putranya kiai merasa lebih hebat daripada itu, tidak boleh. Nama itu tertipu dengan kedudukan, dilarang. Bisa mengakibatkan masuk neraka walaupun putranya kiai. Putranya Habib juga bisa masuk neraka. Dan banyak bagian itu kebanyakan tertipu dari keturunan. Padahal yang tidak menjamin keturunan itu masuk neraka, masuk surga. Itu namanya tertipu dengan amal. Putranya kiai juga tertipu. Karena merasa punya kiai, pula seenaknya. Tertipu dengan
keturunan. Sekarang banyak tertipu gara-gara keturunan. Oh, kalau keturunan Rasulullah, kalau keturunan Rasulullah cicit turun-turunnya tidak boleh kawin dengan orang biasa. Gak ada larangan dalam Islam itu tidak kawin dengan serifah. Gak ada. Betul? Gak ada nak. Coba lihat fikih. Gak ada. Gak ada keturunan. Misalnya kawin dengan serifah, boleh-boleh saja. Gak ada larangan dalam Islam. Laleka percaya sampean baca kitab fikih. Percaya. Kasihan anak. Sementara iyinya sedikit. Serifahnya misalnya iyinya 50. Serifahnya itu sampai 200. Siapa yang mau kawin itu? Kasihan. Gak tahu kenikmatan dunia. Ya. Orang kawin itu saking pahalanya besar luar biasa. Dan juga nikmat enak kawin itu. Maka perlu jangan fanatik buta. Itu kan fanatik buta namanya. Fanatik tidak berdasarkan ilmu. Yang melarang serifah kawin dengan orang biasa, kawin dengan pribumi dilarang. Itu sudah tertipu dengan keturunan. Raga tertipu dengan keturunan bisa masuk neraka. Walaupun umpamanya Akbar misalnya jadi kiai Akbar, misalnya mudah-mudahan jadi kiai barokah manfaat. Keturunannya siapa? Keturunan orang Buddha misalnya, keturunan orang Buddha misalnya, tapi sudah masuk Islam misalnya. Tapi Akbar itu alim, ya tetap mulia si Akbar itu. Tetap dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak melihat keturunan. Yang penting la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Jadi tidak mengungguli kehebatannya orang yang punya keturunan. Misal tidak lebih hebat daripada orang yang tidak punya keturunan, kecuali illa bittaqwa. Kecuali takwanya itu yang mengunggulkan. Maka kita ojo tertipu satu, dan ojo karena punya keturunan lebih hebat orang punya keturunan bisa ngejek orang lain rendah, nggak boleh. Sementara orang yang punya karakter gaya itu ojo diikuti oleh kita. Oke, kita jangan membahas nasab sekarang. Pokoknya siapapun yang mendoktrin kayak itu, ya, yang sudah tertipu dengan kedudukan, tertipu dengan keturunan, jangan diikuti. Itu sudah keliru daripada Islam. Jangan diikuti. Nanti menyayangi Allah Ta'ala, menyayangi Allah. Khawatir nanti jadi musyrik, maka jangan diikuti. Kita tidak membahas keturunan. Siapapun orang yang mengandalkan amannya, mengandalkan kedudukannya, mengandalkan itu keturunannya, maka itu sudah tertipu. Karena sudah tertipu daripada kedudukan, daripada kedudukan, daripada pangkat, daripada harta, maka itu min ahlin nar, ahli neraka. Ahli neraka siapapun orangnya. Kenapa saya kok berani begitu? Ya memang Rasulullah kok. Hadis Rasulullah. Bukan hadis sahabat lagi. Ya.
An Sa'd bin Sa'din radhiyallahu an, cerita saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, situhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku iltaqo tapanggih ketemu sinten Kanjeng Nabi wa yaiku Nabi wal musyrikuna lan pira-pira wong musyrik faktatalu maka perang sapa Kanjeng Nabi ing musyrik. Sa'al bin Sa'ad ini bercerita bahwa Rasulullah pernah berjumpa dengan orang musyrik itu perang. Setelah perang, falamma malah, maka setelah condong atau cenderung, ya ini selesai perang, istirahat dulu. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung ila askari, maring bala perangi atau ila askarihi, maring markas-markasnya markas-markasi perangi Nabi. Ila askari, maring markas-markasi perangi Nabi, markas perangi Nabi. Wa malalan cenderung sapa al-akharuna, pirang-pirang wong liya. Sapa wong liya? Tinggal sampai. Apa wong liya? Siapa wong liya? Hah? Siapa wong liya di sini? Siapa? Enggak apa-apa. Hah? Yang dimaksud wong liya di sini siapa? Di depan itu ingatin. Adalah termasuk apa? Apa? Musyrik. Wa fi wa malan cenderung sapa al-akharun wong liya ila askarihim, maring markasi al-akharun. Kalau perang dulu ada istirahatnya. Walau orang kafir juga begitu. Perang-perang misalnya, tadi perang antara Rasulullah dan para musyrikun. Kalau bulan Dzulhijjah juga perang, bulan Muharram juga perang, bulan apa lagi? Bulan Rajab juga perang. Karena itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tempat perang pada itu istirahat, kembali kepada markas-markas masing-masing. Ya Islam kembali kepada markasnya, ya orang musyrikun juga kembali kepada markasnya. Itu kalau dulu ada aturan, masih ada alat yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Masuk bulan apa? Lagi Dzulqa'dah, lagi Dzulhijjah. Misalnya peperangan tepat pada nggak perang, mereka itu kembali kepada markasnya masing-masing. Yang Islam kembali kepada Islamnya, yang kembali markasnya masing-masing. Yang musyrik juga kembali kepada markasnya. Terus
wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan iku tetap ing dalem sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun utawi wong lanang. Rajulun di sini nak julukannya namanya adalah Usman. Usman. Of ada di sini di bawah itu. Namanya Usman. Usman. Bil qaf, bil gaf. Bil gaf. Gusman. Namanya Gusman. Lah Usman ini nak termasuk orang yang berani juga. Usman ini pada perang Uhud karena orang pemberani ya, mengandal keberaniannya Usman ini sehingga banyak yang dibunuh. Berani banyak menghabisi orang. Tetapi si Usman ini cuma mengandalkan keberaniannya tok. Keberanian. Bukan apa nak? Bukan tujuan pokoknya mencari ridho Allah. Bukan niat yang baik, cuma mengandalkan keberaniannya tok. Terus, tapi umpamanya ada seorang mencil sendirian orang, diopri itu, agar supaya terselamatkan daripada orang musyrik. Artinya ada orang mendiri, mencil atau orang sendirian di mana, langsung disambar sama itu. Dioper, dibentengi. Tapi sayangnya cuma mengandalkan keberaniannya. Akhirnya matinya rojulun yang namanya Gusman ini, akhirnya mati su'ul khotimah, bukan mati syahid. Maka tidak boleh tertipu gara-gara amal. Sampai kadang-kadang tertipu berani kayak ini, ojo diandalkan, ojo tertipu. La yada'u ora biarakan, ora ninggal sapa rajul lahum maring musyrikun sadatan ing wong kang mencil wala fadatan lan ora dewian, lan ora wong kang dewian. Sadatan wala lan ora biaraken fadatan ing dewian. Ini atap kepada aywala yada'u fadatan. Rajulun yaitu Gusman ini nak, orang yang berani, sehingga waktu perang Uhud ini juga ini termasuk seorang sahabat Nabi nah. Gusman ini sahabat Nabi Muhammad yang ikut perang perang Uhud. Tetapi sayangnya Gusman ini cuma mengandalkan keberaniannya, bukan niat tolos, bukan niat akhirnya gara-gara nih yang gak apik
cuma mengandalkan keberaniannya, bukan mencari ridho Allah Ta'ala. Akhirnya mati su'ul khotimah, sekalipun mereka itu, Gusman ini, sekalipun itu menghabisi banyak, membunuh orang pada waktu perang Uhud, tetapi niati kurang apik, akhirnya jadi su'ul khotimah, mati ahli neraka. Itu Rasulullah. Nah, terus illa tabaha, kecuali ngubur sapa rajul. Syada wa fada bisaifi, kalawan pedangi, kalawan pedangi rajul. Faqala, maka ngucap sapa rajul, yang dimaksud rajul di sini adalah rajul minal qaumi, sahabat-sahabat yang Islam. Ma ajza. Oh, keliru. Ma ajza, orang nyukupi. Minna sangking kita alyaw indang tino iki. Sopo ahadun wong siji. Kama ajza kaya oleh nyukupi sopo fulan. Yang dimaksud fulan di sini adalah nomor 3 kan? Adalah Gusman. Kemudian Rasulullah dawuh, faqala, maka dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ilingu inau satul fulan iku min ahlin nar, saking ahli neraka. Rasulullah dawuh, ya, ada di kalangan, ada seorang laki-laki namanya itu di kalangan dari kalangan sahabat, dari kalangan sahabat ini kalangan sahabat Nabi, orang pemberani. Tapi yang maksud rujul di sini bukan aja, katanya orang itu berani sekali, gak ada yang menandingi di hari ini, pada waktu ini, waktu perangan ini, tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Memang Gusman itu hebat orangnya, sehingga tidak ada orang yang mengungguli keberanian daripada itu. Paling hebat, itu namanya Gusman. Tetapi sayang itu, kata Rasulullah, itu min ahli neraka. Memang Gusman itu sergap perang, dalam perang Uhud banyak menghabisi orang. Memang paling berani. Gak ada yang lebih berani daripada Gusman. Cuma sayangnya dia itu bukan mengandalkan Allah.
dia itu tertipu oleh amalnya sendiri. Karena itu mengandalkan amal, sama keberaniannya. Dan disitulah orang kalau mengandal keberaniannya. Padahal orang berperang membela agama Allah kan luar biasa. Sehingga kalau mati dijamin mati syahid. Sedangkan Gusman tidak. Kenapa? Niatnya itu cuma mengandalkan tertipu oleh keberaniannya. Sehingga lupa daratan. Akhirnya ceritanya gini aja langsung. Akhirnya aku terluka nak. Terluka parah. Berikut ceritanya ini. Qala dausintan rajulun wong lana. Ya rajulan ini rajulun minal qaumi sangking kau. Ini termasuk sahabat yang Islam ini. Sahabat minal muslimin. Ini dikejar terus oleh orang laki-laki minal muslimin ini. Siapa yang dikejar? Ya ini Kusman itu. Diingatin, qala rajulun, bukan rajulun Kusman ini ya. Sahabat selain daripada Kusman atau rajulun tadi. Tapi ini yang Islam. Catat itu. Wala ngucap sapa rajulun wong lanang minal qaumi saking kaum, yakni sahabat dari kalangan orang Islam. Ana utawi ingsun iku sahibu koncone fulan. Siapa fulan? Yakni rajulun yang bernama Gusman. Wala ngucap sapa Sahal bin Sa'ad. Akharaja maka ngetut sapa rajul. Ini cerita Sahal bin Sa'ad. Bau setiap bulan. Loh bulan ini sama rajulun minal gaum, katanya Sahal bin Sa'ad. Dituti terus. Ke barat, ikut ke barat. Ke timur, ikut ke timur. Mandek juga mandek. Lari juga lari. Dituti terus oleh rajulun minal qaumi. Siapa yang dituti rajulun minal qaumi? Rajulun yang bernama Gusman. Gusman itu seorang pemberani, cuma tertipu oleh keberaniannya. Ya, ikut perang Uhud ini. Perang Uhud. Kemudian fakhor jama kengetut sapa rajul mau serta fulan. Ulama fakwa setiap kali mandek sapa fulan waqafa, maka mandek sapa rajulun minal qaum. Fulan berarti siapa nak? Rajulun yang bernama Gusman. Ingatin itu. Wa idza asra'ana lakana akiyaki sapa fulan asra'a, maka akiyaki sapa rajulun minal qaumi ma'ahu serta fulan. Jadi oleh rajulun minal qaumi, ini sahabat Nabi yang Islam, ngetuti Gusman itu atau fulan itu. Kesana ikut sana, kemari ikut kemari, mandek ikut mandek, lari ikut lari. Itu kaum ingin mengetahui keadaannya. Ya apa keadaannya? Ola ngucap sapa Sahal bin Sa'ad. Ini bercerita. Fajuriha, maka dintatoni, dilukai sapa ar-rajulu. Rajul, siapa rajul sini? Paham enggak? Siapa rajul sini? Apa rajulun minal qaumi, apa rajulun Gusman? Hah? Rajulun Gusman. Jur'an kalawan tato temenan. Luka sadidan kang panget. Fastajala maka aki-aki sapa rajulun. Sapa rajulun? Rajulun Gusman.
al-mauta ing mati. Sudah parah, gak kuat. Wada'a maka dan cepaken, nusuaken. Yang mana asalnya wada'a itu telek. Tapi yang dimaksud wada'a maka nan cepaken. Sopo rajulun kusan. Sopo kusan langsung aja atau bulan sana. Nasla saifihi ing gaman pedange rajul, ing gaman pedange rajul. Rajul itu siapa? Rajulun kusman. Bil ardi kalawan bumi. Apa itu? Kakang ya. Hari ya. Ku tekun dulu apa ya? Pegangan itu kakang ya. Hah? Kakang ya. Ya, kakang. Nasla saifi ing kakangi pedangi rojul. Ing keliru tadi, bukan gaman, ing kakang. Karena di belakang butuh babai nasatih. Ya. Nasla saifi ing kakang pedangi rojul. Kakang ini taruh di mana? Bil ardi ing dalam bumi. Wadzubabahu dan lincipi saif, lincipi tajamnya, lincipi baina satyaihi ono ing dalem antarane pentil karuni, pentil susuni dulu, pentil susuni rojul bukan perempuan, rojul. Karena sekambian seneng ke perempuan, diartikan pentil susu karuni perempuan gitu. Jadi yang dimaksud pentil susu karuni berarti itu ketika setelah musyawarah baina sattihi ing dalam antarane pentil susu karuni sayangku iku biake ojo itu rojul. Walaupun laki-laki kan ono pentil susu nih ya ono tapi cilik, kalau perempuan kan lebih gede ya kan, mau diemut sampean nggak bisa, nggak sehat kalau nggak ngemut ke mentili ibu. Terus kemudian akhirnya dituti, ternyata ceritanya Sahal bin Sa'ad yang menceritakan dari ceritanya seorang sahabat dari kalangan orang Islam yang ngetuti pada seorang laki-laki yang bernama Kusman itu. Berani cuma mengandalkan amalnya itu, bukan mengandalkan Allah, bukan mengandalkan niat yang baik agar supaya biar dikenal, biar kelihatan berani gitu aja. Aleman lah, aleman, biar kelihatan gagah. Inilah satu-satunya orang yang ikut perang Uhud yang paling berani, biar digitukan. Sehingga yang diandalkan kegagahannya. Akhirnya luka parah dituti terus oleh rajulun minal qaumil muslimin.
muslimin dituti. Tahu-tahu luka parah. Karena saking sakitnya. Saking sakit. Summa tahamala mukukari nancepaken atau nusuaken sopo rojulum minal gusman rojulum minggusman kan rojul itu namanya gusman ya. Nancepaken pedang alaihi atas pedang, akhirnya pokotala maka mati sapa kusman atau rajul nafsahu ing awak dhewe sabana awak dhewe sabana rajulum minggus akhirnya karena sakit parah ternyata katanya ceritanya Sahal bin Sa'ad yang menceritakan ceritanya rajulun minal qaumi itu. Kan rajulun minal qaumi ngetuti itu. Gusman itu ke sana, ikut ke sana. Kemari ikut kemari. Mandek, lari juga ikut lari. Tuti terus mandek itu. Siapa yang mandek? Gusman atau rajulun min Gusman. Mandek di situ. Tahu-tahu parah. Saya waktu itu jarak jauh. Jauh saya ditinggal. Karena saya waktu itu masih belum ada di sana. Oke. Parah, akhirnya kuat perih. Kemudian si Gusman itu mati bunuh diri, bukan mati syahid, akan tetapi mati bunuh diri. Nah, kalau peperangannya tetap dapat pahala, gara-gara itu keliru maksud, seakan-akan mengandalkan keberaniannya sudah, akhirnya niatnya gak apik. Matinya mati su'ul khotimah. Akhirnya mati sangit. Kenapa kok mati sangit bukan syahid? Karena si Gusman tersebut walaupun sudah banyak menghabisi orang-orang kafir pada waktu itu, akhirnya bukan mati syahid akan tetapi mati bunuh diri. Bunuh dirinya itu yang gak apik. Akhirnya Rasulullah menyatakan, ingatlah kalau itu hanya mengandalkan keberaniannya berarti Gusman tersebut berarti innahu min ahlin nar, ahli neraka, ahli neraka. Qala maka ngucap seporo makan tendau seporo Rasulullah seporo siapa rajul ini keliru nak raja maka ngetut sapa ar-rajulu. Rajul ini siapa ini? Bukan ar-rajulu minal qaumi. Ingatin ar-rajul minal qaumi itu al-muslimin ya. Tapi ar-rajulun yang maksud bulan adalah al-Gusman ya. Akharja maka ngetut sapa ar-rajulu minal qaumil muslimin. Ini sahabat ini ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadilah ke Rasulullah itu. Maka bilang faqala maka mengucap sarajulun minal qaum. Ya Rasulullah, sungguh aku menyaksikan teman ya Rasul. Menyaksikan
Aku bersaksi bahwa engkau ya Rasul adalah utusan Allah. Belum cerita sejulumnya qaumi peristiwa apa yang terjadi, langsung bilang itu, asyhadu Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Bukan Rasulullah, Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Belum cerita apa-apa, langsung masuk Rasulullah, langsung bilang, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung jawab Rasulullah. Wa ma utawi apa? Iku dzaka mengkono. Qauluka asyhadu annaka Rasulullah. Apa maksud kamu? Omoro-poro asyhadu annaka Rasulullah. Yaitu mau ceritakan itu, nah. Menceritakan keadaannya si rajulun minal qaumi, mau menceritakan keadaannya Kusman. Di mana Kusman itu terus olah jawab, ngucap seperti ya qala ini titi ya, qala ngucap rajulun minal qaumi. Rajulun setelah itu lain. Ya. Qala ngucap sapa rajulun minal qaumi. Titik dua. Ar-rajulu ngono utawi wong lanang. Sapa wong lanang? Kusman. Qala ngucap sapa rajulun minal qaumi. Titik dua. Ar-rajulu, apa ucapannya? Ini menceritakan. Sahabat yang ngetuti Kusman itu menceritakan. Kan Rasulullah kan mengucap, apa maksud kamu? Kok moro-moro datang ke saya mengucapkan asyhadu annaka Rasulullah? Apa maksud itu? Langsung jawab, olah ngucap sapa rajulun minal qaumi. Ar-rajulu utawi wong, paham ya? Ar-rajulu utawi wong lanang. Alladzi anggi rajul. Siapa rajul sini? Ar-rajul Kusman. Dekarta nutur tuan. Aha anifan hale barusan. Iku anna usatuni rajulun atau Kusman. Rajulun Kusman, maksudnya rajulun Kusman, rajulun min Kusman. Iku min ahli nar, ahli neraka. Wa dhama maka ngagungaken sapa anak sumangsa dalika ing mengkono. Pato maka ngagungaken sapa anu sumangsa dalika ing mengkono rajul mau. Siapa rajul mau? Pinter kamu. Fakultu maka ngucap supaya Yusuf. Ana utawi ingsun iku lakum kedua sira kabeh bi kalawan Kusman. Fakhartu maka ngetutno sapa ingsun. Maksud keluar itu ngetut buri fi talabihi ing dalem golek rajul, fi talabi ing dalem matosi rajul,
rajulun min kusman fi talabi ing dalem matosi rajulun min kusman. Ono kusman nengisir kan ono kusman iku ya kusman itu summa juriha jam berapa sebenarnya? Oh iya, sebentar lagi ya, nanti lanjut besok ya. Gak nutut ini. Fakharatu summa juri amartu maka ngetu sapa insun fi talabihi ing dalem matosi rajulun min kusman. Sumata hamalah moko karinan cepaken sopo rajul min kusman ing pedang alaihi ing atas awak dewene kusman. Faqatala maka mati sepupunya nafsahu ing awak dewe kusman. Oh. Maturna ya Rasul, kula kok penasaran ya Rasul. Tadi orang yang ikut perang Uhud yang banyak membunuh orang kafir itu ya Rasul. Saya ini kan penasaran. Yuk nopo Rasul sampean tadi kok bilang itu ahli nar ya Rasul. Kenapa ya Rasul? Padahal itu sudah ikut perang. Banyak yang dibunuh oleh orang laki-laki. Iya betul. Sama saya itu dikatakan ahli nar karena dia itu perangnya itu karena apa? Sehingga merasa dia itu yang paling hebat, yang paling berani. Karena dia tertipu oleh keberaniannya. Tidak niat api. Sehingga akhirnya dia bunuh diri. Nah, karena tidak api dalam keberaniannya, hanya mengandalkan keberaniannya, akhirnya walaupun dia itu banyak menghabisi orang ketika perang Uhud, karena niat tidak api, cuma mengandalkan keberaniannya, akhirnya matinya itu mati bunuh diri. Bunuh dirinya itu yang gak baik. Makanya saya mengatakan min ahlin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida dalika. Monggo mengkono kabeh. Apa kabeh? Yaitu ar-rajulu alladzi dzakarta anifan annahu ahlina. Innar rajula satuwani rajul yani kusman la ya'malu yaktini ngamal sapa rajul amala ahlil jannah ing kalakon ahli surga fima ing dalam perkara yabdu kang pertelo pema linnasi mari menungso wa walal utawi rajul iku min ahlin nari saking penghuni neraka. Wa innar rajula lan satuni wong lane iku la ya'mal yaktene ngamal sapa rajul amala ahlin nar ing kalakon penghuni neraka fima ing dalem perkara yabdu kang pertelo apa ma linnasi mari menungso wa huwa lan utawi rajul iku min ahlil jannati ahli surga. Berhubung waktu tidak mengizinkan, insyaallah keterangannya besok akan dilanjutkan. Summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Allah.
Suratul ladzina an'amta alaihim. Rabbi fa'ana husna bi hurmati Nabi wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Al-Fatih ma'ulik wa Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an. Rabbana rizqan Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman.